anak-anak, mari kita belajar bahasa Indonesia. Kelas 5 bab 6 Cinta Indonesia. Halaman 123 sampai dengan 146. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari membaca. Bacalah dengan saksama wacana tentang kunjungan ke museum di bawah ini. Kemudian bayangkan isi wacana tersebut. Setelah itu, kalian dapat menjawab pertanyaan yang menyertainya. Sekarang mari kita jawab bersama-sama. 1. Ruang apa sajakah yang terdapat di Gedung Juang 45? Ruang pertama yang kami temui setelah pintu masuk berisi koleksi foto tempo dulu Kota Solo zaman penjajahan Belanda. Ada juga beberapa tulisan yang berisi informasi dari Kota Solo pada saat itu. Di bagian tengah gedung berupa ruang terbuka. Di ruang ini terdapat beberapa kursi taman serta lampu jalan bergaya Eropa dan beberapa ornamen lainnya. 2. Apa keunikan Gedung Juang 45? Jawabannya, suasana masa lalu sangat terasa saat kita di sana. 3. Bagaimana kita mencari tahu suasana tempo dulu dalam Gedung Juang 45? Jawabannya, kita dapat tahu suasana tempo dulu dalam Gedung Juang 45 ketika kita melihat foto tempo dulu Kota Solo zaman penjajahan Belanda. Ada juga beberapa tulisan yang berisi informasi dari Kota Solo pada saat itu. Gedung Juang 45 mulai dibangun tahun 1876 dan selesai tahun 1880 di zaman Belanda. Gedung ini dibangun sebagai pelengkap dan pendukung benteng. 4. Apa tujuan didirikannya Gedung Juang 45? Jawabannya sebagai pelengkap dan pendukung benteng Van Sterburg yang ada di bagian utara gedung ini. 5. Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di Gedung Juang 45? Jawabannya, pengunjung dapat duduk santai berfoto atau menjelajahi setiap sudut ruang terbuka untuk mengamati setiap arsitektur khas gedung. Pengunjung juga dapat menikmati keindahan arsitektur gedung dan juga bersantai sore di bangku taman yang tersedia di sana. Kosakata baru. Berikut adalah daftar kosakata dari wacana di atas. Pemandu yaitu orang yang memberikan bimbingan, penerangan, dan penunjuk. Koleksi yaitu kumpulan yang bisa berupa gambar, benda bersejarah, lukisan, dan sebagainya. Kunjungan yaitu hal mengunjungi. Arsitektur yaitu metode dan gaya rancangan suatu bangunan. Petunjuk yaitu arah atau bimbingan dalam melakukan suatu hal. Zaman yaitu masa atau jangka waktu yang menandai sesuatu. Selanjutnya, anak-anak bisa mengerjakan latihan dengan melengkapi kalimat di bawah ini menggunakan kata-kata dari daftar kosakata sebagai petunjuk. Yuk kerjakan secara mandiri ya. Mari menjawab bersama-sama. 1. Pemasangan petunjuk arah memudahkan para wisatawan yang berkunjung mendatangi seluruh area wisata. 2. Gedung Juang 45 yang besar dan kokoh memiliki arsitektur khas kolonial. 3. Mereka bergegas menuju pintu keluar museum saat jam kunjungan sudah berakhir. 4. Museum ini memiliki koleksi benda-benda bersejarah zaman kemerdekaan. 5. Gedung Juang 45 didirikan pada zaman Belanda. 6. Para peserta didik menyimak dengan saksama penjelasan pemandu tentang sejarah gedung ini. Kaidah penulisan huruf kapital. 1. Huruf pertama di awal kalimat. Contoh, mari menuju ke ruang utama. Huruf M pada kata mari merupakan huruf pertama di awal kalimat. 2. Huruf pertama unsur nama orang. Contoh, Marta Christina Tia HU. Ketiga, huruf pertama di awal kalimat dalam petikan kalimat langsung. Contohnya, Atika bertanya, kapan tugas itu dikumpulkan? Keempat, huruf pertama setiap kata nama agama
kitab suci dan Tuhan. Contoh, Tuhan yang Maha Esa, Al-Quran, dan Katolik. 5 huruf pertama nama gelar yang diikuti nama orang. Contohnya Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, Raden Ajeng Kartini, dan Dr. Muhammad Hatta. 6 huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, suku Sasak dan bahasa Banjar. 6 huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya Selasa 17 September 2020 dan hari Waisak. 7 huruf pertama nama geografi. Contoh Biak, Kalimantan Selatan, Jalan Kebahagiaan, Danau Limboto, Kecamatan Menteng. 8 huruf pertama nama unsur peristiwa sejarah. Contoh Sumpah Pemuda, Perjanjian Linggarjati. 9 huruf pertama nama negara, lembaga, organisasi. Contohnya Peraturan Presiden dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, sekarang anak-anak dapat mengerjakan latihan tentang penulisan huruf kapital. Bacalah 3 paragraf singkat tentang sejarah Museum Ambarawa berikut ini. Salinlah kembali paragraf ini dalam buku kalian dengan penggunaan huruf kapital yang tepat. Nah, sekarang anak-anak dapat mengerjakan latihan tentang penulisan huruf kapital. Bacalah 3 paragraf. Menulis angka dan bilangan. Ada 2 jenis penulisan angka dan bilangan yang biasa dipakai. Pertama, angka Arab dan kedua, angka Romawi. Anak-anak dapat mengamati tabel berikut ini untuk dapat memahami penulisan angka dan bilangan. Sekarang mari kita pelajari kaidah penulisan angka dan bilangan. 1. Bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Contohnya, sudah 2 kali kami berkunjung ke museum itu. Sedangkan jika bilangan ditulis secara berurutan, seperti dalam perincian, maka ditulis dengan angka atau nomor. Contohnya, PT Berkah Sejahtera memiliki 35 orang karyawan yang terdiri atas 15 karyawan laki-laki dan 20 karyawan perempuan. 2. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, maka susunan kalimatnya dapat diubah. Contohnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Untuk catatan, angka tidak boleh berada di awal kalimat seperti 250 orang peserta diundang panitia. 3. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, sekolah kami mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk pengembangan perpustakaan sekolah.
4. Angka dipakai untuk menyatakan satuan ukuran. Misalnya, untuk satuan panjang 8 cm, berat 7 kg, luas 10 hektar, isi 10 liter, waktu 5 tahun, 7 bulan, 3 hari, 1 jam, 20 menit. Nilai uang Rp5.000. 5. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Contohnya Jalan Pulau Raya 1 nomor 15 atau Hotel Samudra kamar 542. 6. Penulisan bilangan dengan huruf utuh. Misalnya 12, 30, 5000. Selanjutnya penulisan bilangan dengan huruf pecahan. Contohnya setengah atau seperdua dan juga 3/4. 7. Penulisan bilangan tingkat. Misalnya abad ke-20. Kalimat perintah. 1. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyatakan ajakan, harapan, dan larangan. 2. Kalimat yang sifatnya menyatakan ajakan biasanya dimulai dengan kata ayo, ayolah, mari, atau marilah. 3. Kalimat yang sifatnya menyatakan harapan biasanya dimulai dengan kata hendaknya atau harap. 4. Kalimat yang sifatnya menyatakan larangan yang lunak biasanya dimulai dengan kata jangan atau janganlah. 5. Kalimat yang sifatnya menyatakan larangan yang keras biasanya dimulai dengan kata dilarang dan dapat diikuti dengan sanksi. Latihan halaman 131 sampai 141. Sekarang saatnya untuk membaca brosur di bawah ini dalam hati dengan saksama. Sambil membaca, perhatikan tata letak tulisan gambar pada brosur tersebut. Kemudian anak-anak bisa mengerjakan latihan yang menyertainya. Latihan halaman 131 sampai 141. Sekarang saatnya untuk membaca brosur di bawah ini dalam hati dengan saksama. Sambil membaca, perhatikan tata letak tulisan gambar pada brosur tersebut. Kemudian anak-anak bisa mengerjakan latihan yang menyertainya. 6. Bagaimana cara menuju Diorma 4 dari pintu masuk gerbang timur? Jawabannya dari pintu gerbang berjalanlah lurus ke depan, melewati gedung letak Diorma. Setelah itu belok ke kiri, Diorma 4 ada di seberang jalan. 7. Di manakah letak Diorma 2? Jawabannya Diorma 2 terletak di antara Diorma 1 dan 3. 8. Apa persamaan dan perbedaan Diorma 1 dan 3? Jawabannya persamaannya sama-sama terletak di bagian tengah benteng dan terdapat mini rama di dalamnya. Bedanya Diorma 1 terdapat 11 mini rama peristiwa Pangeran Diponegoro, sedangkan Diorma 2 terdapat 19 mini rama sejarah proklamasi agresi militer Belanda. 9. Bagaimana cara menuju ke Museum Sonobudoyo jika kalian sedang berada di benteng Vredeburg? Jawabannya dari pintu keluar Museum Vredeburg, belok ke kiri menyusuri Jalan Ahmad Yani. Setelah itu belok ke arah Jalan Pangurukan. Maka kalian sampailah di Museum Sonobudoyo. 10. Apakah nama gedung yang berlokasi tepat di sebelah Museum Benteng Vredeburg? Jawabannya adalah kantor pajak.